Selamat datang di channel YouTube kami yang dipenuhi dengan kisah-kisah misteri yang tak terungkapkan. Saksikan pengungkapan rahasia-rahasia tersembunyi di balik peristiwa misterius yang menggetarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar di bawah agar kami bisa terus menyajikan konten-konten seru seperti ini. Namaku Adit. Ini pengalaman saya sendiri. Cerita ini terjadi tahun 2022 saat saya masih duduk di kelas 2 SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dulu waktu di SMA, saya adalah anggota OSIS. Sekolah saya adalah sekolah full day, sekolah alias sekolah yang sehari penuh. Artinya tiap hari Senin sampai Sabtu jadwal belajar mengajar selalu padat dari jam 7 sampai jam 5 sore kecuali hari libur. Waktu itu saya belum punya SIM, namun karena jarak rumah saya ke sekolah jauh, akhirnya diperbolehkan bawa kendaraan sendiri dengan catatan harus lewat jalan tikus alias jalan pintas yang melintang dari kampung saya tinggal hingga sekolahan. Jalan tikusnya itu melewati jalan kampung yang beraspal namun terdapat banyak lubang. Di perkampungan itu jarak rumah yang satu ke rumah yang lainnya cukup berjauhan. Jalannya pun bisa dibilang indah dan masih asri. Karena di kiri dan kanan jalan itu membentang sawah. Namun ada satu tempat yang konon angker, yaitu sebuah kebun tidak terawat yang berada kurang lebih 5 km di tengah-tengah antara kampung saya dan sekolahan. Hari itu adalah hari Senin. Selepas materi pelajaran terakhir, kurang lebih jam 5 sore, ada sebuah pengumuman kalau semua anggota OSIS harus kumpul di ruang OSIS karena ada rapat penting. Saya pun langsung SMS orang rumah kalau saya akan pulang telat. Ternyata rapatnya lama banget, sampai hampir jam 9 malam kalau nggak salah waktu itu. Dengan istirahat sholat maghrib dan isya, akhirnya rapat pun selesai dan saya pun langsung tancap gas pulang dengan sepeda motor kesayangan saya. Saya pulang malam dan langsung berbelok ke jalan tikus yang biasa saya lewati saat pergi maupun pulang sekolah. Saat itu jalanan sepi banget dan penerangan kurang. Jujur aja, sebelum pulang tadi saya sudah merasakan feeling gak enak. Ya, tapi mau gimana lagi, saya harus pulang. Singkat cerita, sampailah saya di titik angker, yaitu daerah kebun yang gak terawat itu. Saya tahu kalau kebun itu menyimpan kisah seram di kalangan masyarakat. Tapi cuma jalan ini yang merupakan satu-satunya jalan tikus. Saya tetap gas di kecepatan santai dan gak ngebut. Ketika mulai memasuki kebun tersebut, wow, gelap banget. Cuma ada saya sendiri yang melintas saat itu. Sebenarnya saya tidak terlalu merasa takut, tapi kejadian yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya pun terjadi. Motor saya tiba-tiba mati mendadak. Kenapa kok pakai mogok segala nih?
ujar saya panik. Saya heran, kehabisan bensin kah? Gak mungkin ah. Tadi subuh diisiin bensin full sama om saya yang sempat pinjem motor. Ada kerusakan kah? Masa hari Minggu kemarin baru diservis tuh dan dicek semua kondisinya masih sehat walafiat. Terus kenapa nih? Saya sempat panik. Udah mogok, dan mogoknya pas di tengah-tengah tempat yang katanya angker lagi. Beneran, takutnya ada, tapi keselnya juga ada. Ya udah, daripada galau gak karuan, saya putuskan untuk dorong si motor sampai rumah. Walau saya tahu itu masih jauh, yaitu sekitar 5 kilometeran lagi. Buset dah, bayangin aja saya kudu dorong sejauh itu dalam kondisi gelap. Saya lalu netralin gigi biar bisa didorong, dan saya putar kunci ke posisi on. Tetap gak ada tanda-tanda kalau kelistrikan motor bekerja. Lagian dari tadi udah coba saya salah, tapi tetap gak hidup-hidup tuh motor. Aneh sekali rasanya. Ketika mendorong dan menuntun si motor, dari kejauhan di depan saya terlihat seorang cewek yang jalan kaki ke arah saya. Tersorot cahaya bulan purnama waktu itu. Saya berpikir, kok ada cewek jalan sendirian malam-malam gini ya? Namun keheranan saya sirna setelah berpikir mungkin si cewek itu mau ke warung atau ke tempat lainnya. Atau ada perlu mungkin. Dari kejauhan cewekku tetap berjalan terus ke arah saya. Saya sambil dorong motor. Saya menunduk sesaat, dan ketika saya menegakkan kepala lagi untuk memandang ke depan, cewek itu hilang entah kemana. Ciri-ciri cewek itu yang saya ingat, dia berpakaian seperti orang biasa, dan kelihatan dari postur badannya tuh cewek sekitar umur 20 tahunan. Saya tengok sini, tengok sana, karena tuh cewek hilang begitu saja. Karena mana mungkin secepat itu, sedangkan saya hanya sekitar 5 detik tadi menunduk. Tapi dia telah lenyap gitu aja. Dan ada satu hal lagi yang gak kalah aneh terjadi setelah itu. Motor saya tiba-tiba terasa berat. Rasanya seperti sedang menuntun motor dengan seseorang yang duduk di joknya. Tapi gak ada siapa-siapa. Makin jauh saya dorong, makin berat rasanya. Dan tangan saya makin pegel-pegel. Aduh, udah mogok sendirian malam-malam gini. Ada hal aneh di tempat angker lagi. Sungguh terlalu. Tapi walau tangan pegel, tetap saya tuntun si motor. Pokoknya saya harus pulang dengan motor ini, walau apapun yang terjadi. Makin lama makin berat, tapi saya terus dorong. Tiba-tiba ada angin yang cukup gede niup saya. Cuma sekilas dan saya tercengang. Saya tercengang bukan karena angin itu, tapi karena suara yang bikin merinding terdengar di belakang saya. Suara ketawa cekikikan pelan. Kayaknya jauh banget, tapi kedengaran jelas. Saya terhenti. Saya pelan-pelan nengok ke belakang. Dan langsung tuh suara cekikannya hilang dan gak ada siapa-siapa yang saya lihat. Hanya kegelapan malam dan pohon-pohon rimbun. Tiba-tiba tanda netral di motor saya nyala. Wah, bukannya seneng,
malah serem yang ada. Tapi situasi ini saya gunakan. Saya langsung naikin si motor dan set starter langsung nyala. Si motor kembali bekerja seperti semula. Saya injek gigi satu, namun ada yang aneh di spion kanan saya. Saya lihat baik-baik tuh spion. Ternyata spion motor saya memantulkan sosok wanita melayang dengan rambut panjang banget nutupin muka. Anjir, kuntilanak, sumplah kuntilanak, ujar saya berbisik kentus. Sepertinya kuntilanak itu memang cewek yang tadi menghilang dan nebeng di motor. Pantes berat banget rasanya tadi. Jantung saya deg-degan hebat dan keringat dingin ngucur banyak. Saya langsung tancap gas dan melirik ke spion. Sosok itu tertinggal jauh di belakang saya. Tapi suara cekikikannya masih kedengaran jelas. Geber dan geber sekencangnya, menghindari suara yang terus bergema di telinga. Akhirnya lama-lama hilang juga tuh suaranya. Akhirnya saya nyampe rumah dan tampaknya orang rumah tahu kalau saya ngalamin kejadian itu. Langsung saya dikasih segelas air putih. "Nih Dit, minum habisin," gitu kata nenek saya. Saya minum aja sampai habis dan malam itu saya tidur pules. Sampai sekarang saya masih merinding kalau ingat kejadian itu. Sekedar pesen, kalau mau kemana-mana, kalau feeling kita nggak enak, mending batalin aja, jangan nekat. Hehehe. Saya pun kalau waktu itu tahu akan begitu, mending nginep di asrama sekolah aja. Ya, hati-hatilah di jalan. Minta dan berdoa pada Yang Kuasa agar kita tetap berada dalam lindungannya.